semuanya, nama aku Alia. Hari ini aku lagi berada di Museum Nasional atau yang biasa kita sebut Museum Gajah. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian untuk berkeliling museum ini untuk bisa melihat bagaimana sih museum bisa berperan sebagai media edukasi dan komunikasi budaya. Yuk, kita langsung aja. Sebelumnya aku mau menjelaskan, Museum Nasional dulunya bernama Museum Pusat atau Gedung Arca. Sebelum itu, museum ini didirikan dan dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Hindia Belanda yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Masyarakat juga populer menyebutnya sebagai Museum Gajah karena adanya patung gajah perunggu di depan gedung yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871. Untuk lokasinya sangat strategis, berada di pusat kota Jakarta dan bisa diakses dengan transportasi umum. Alamat lengkapnya ada di Jalan Medan Merdeka nomor 12 Gambir Kota, Jakarta Pusat. Nah, sebelum kalian masuk, kalian harus beli tiketnya dulu. Kalian bisa pesan dari mesin ini atau juga bisa langsung ke loketnya. Kalau kalian mahasiswa, jangan lupa bawa KTM-nya ya. Nanti kalian bisa dapat harga khusus mahasiswa di 30.000 dari harga 50.000. Nah, dari pintu masuk ini, aku mau masuk ke bagian yang sebelah kanan dulu, di bagian semai. Ruang Semai merupakan salah satu ruang pamer di Museum Nasional Indonesia yang memperkenalkan perjalanan awal kehidupan manusia dan perkembangan budaya di Nusantara. Di ruang ini, pengunjung dapat mempelajari bagaimana manusia pada masa lampau beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan alat-alat sederhana, serta membentuk kehidupan sosial yang menjadi dasar lahirnya berbagai kebudayaan di Indonesia. Nah, kalau di Semai kita bisa melihat keberagaman sumber pangan, karbohidrat, dan rempah-rempah dari alam di Indonesia. Dari tanah kering sekalipun, Indonesia bisa menghasilkan sorghum, jali-jali, jewawut, dari sawah melahirkan padi, dari rawa dan pesisir menghasilkan sukun, sagu, hutan dan gunung menghasilkan umbi-umbian, talas, dan juga pisang. Jadi setiap alam di Indonesia menghasilkan sumber pangan yang khas. Hasil dari adaptasi manusia terhadap bumi, air, dan musim yang membentuknya. Dari seberang Semai kita memasuki area sejarah awal. Nih langsung aja kita masuk ke sejarah awalnya. Di sini unik banget sih tempatnya. Nah, kita akhirnya ketemu si gajah ini. Ini adalah fosil asli penduduk Indonesia sebelum ada manusia purba. Indonesia dahulu muncul dari laut. Yang tinggal di Indonesia adalah hewan-hewan purba ini terlebih dahulu. Di sini diperlihatkan fosil dari gajah, banteng, dan juga lainnya. Kita lanjut lagi ya dari ruangan sejarah awal menuju Taman Arca. Saat ini saya berada di Taman Arca Museum Nasional Indonesia. Taman ini juga disebut Taman Nandi. Nandi merupakan wahana atau kendaraan dewa Siwa yang berbentuk lembu yang arsanya terdapat di bagian tengah taman. Sekarang kita lanjut ke prasasti. Nah, di sini bisa kita lihat ada prasasti Anjuk Ladang. Prasasti bersejarah dari era Pusindok ini menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Isi pokok prasasti ini adalah penetapan tanah dan sawah di desa Anjuk Ladang sebagai tanah simas dan diberikan kepada Batara. Kalau ini adalah prasasti Telaga Batu. Kelihatannya minimalis kan? Tapi pastinya ada maknanya ya. Tulisan yang ada di batu ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Lalu di bagian atas batu ada 7 kepala ular. Cerita dari batu ini adalah pada masa itu ada upacara di kerajaan Sriwijaya. Lalu mereka akan menyiram air dari atas batu dan airnya akan turun sampai ke bawah sini. Kemudian mereka akan tadah air tersebut menggunakan gelas. Nah, di upacara itu orang-orang di sana akan minum airnya. Jika yang minum adalah orang yang memiliki niat jahat kepada rajanya, air yang mereka tadah dan minum dari batu ini akan berubah menjadi racun. Nah, kalau ini adalah salah satu masterpiece di Museum Nasional Indonesia. Namanya Bhairawa Buddha. Ciri Buddhisnya bisa dilihat dari mahkotanya, terdapat lambang Amitabha yang berbentuk segitiga. Tengkorak pada bagian bawah ini adalah lambang dari Bhairawa Buddha yang suka melakukan hal-hal ekstrim untuk mencapai moksa atau pencerahan dengan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya
seperti membunuh orang dan menyiksa. Makanya di bawah ini ada gambaran orang yang sedang diinjak. Berdasarkan hasil observasi yang aku buat di Museum Nasional Indonesia, aku menyimpulkan bahwa museum berperan sangat penting sebagai media dan komunikasi budaya. Melalui berbagai koleksi yang dipamerkan, masyarakat dapat mempelajari sejarah, memahami keberagaman budaya, serta meningkatkan kesadaran untuk melestarikan warisan bangsa. Kunjungan ini juga memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata karena informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari benda-benda bersejarah yang dapat diamati secara langsung. Aku Alia Sabrina, terima kasih sudah mengikuti aku observasi Museum Nasional Indonesia. Sampai jumpa.